أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. Amma ba'du. Judul pembahasan kali ini ialah tentang hari kiamat. Hari kiamat adalah hari akhir zaman. Kalau penjelasan panjang hari akhir zaman. Den apa den? Hari kiamat apa den? Hari terakhirnya manusia hidup di dunia. Oh, berat di dunia. Oh ya. Hari kiamat apa? Apa hari kiamat? Hari dimana pintu tobat dan amalan itu ditutup. Betul. Jadi ada 10 tanda mengenai tanda-tandanya kiamat. Yang pertama adanya asap atau pencemaran udara. Yang kedua keluarnya Dajjal. Yang ketiga binatang dabah ya, atau binatang melata yang di bumi. Yang keempat matahari terbit dari barat. Biasanya terbit dari mana namanya? Timur. Ya. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang keenam Ya'juj dan Ma'juj. Nah itu apa maksudnya? Nah itu. Yang ketujuh longsor atau gempa bumi di bagian timur dunia. Nanti kita bahas satu persatu. Yang kedelapan ada gempa bumi di bagian barat. Di bagian barat mana? Barat. Iya. Kiblat, arah kiblat bisa. Masih akal juga, Pak. Gempa bumi di Jazirah Arab. Daerah Mekah. Dan keluarnya api dari Yaman untuk menghalau manusia ke tempat pengimpanan mereka atau juga. Yang pertama kita akan bahas adanya asap atau pencemaran udara atau disebut dukhon, ya kan? Kabut asap. Nanti suatu saat nanti yang dikatakan adanya asap atau namanya dukhon atau kabut asap itu tanda-tandanya nanti memenuhi antara timur dan barat. Timur dan barat berarti semua ya. Timur dan barat semua itu dipenuhi asap. Asapnya bukan asap dari Polusi. bukan karena kebakaran PT Arabadi, ya kan? Kalau PT Arabadi bukan timur sampai barat, ya kan? Dari Arabadi sampai Teran. Itu bukan dukhon tapi Mungkin polusi. bubul. Orang yang bubul bakar lahan, makanya kerasapan kita. Itu memenuhi dari timur ke barat. Namanya kabut asap tebal itu disebut apa namanya? Dukhon. Akan tetap ada selama 40. Ada hadis mengatakan 40 aja, ada mengatakan, tapi di sini kita paham 40 hari. Lalu apa tanda-tandanya orang kafir dan orang Islam? Jadi ada tanda-tanda asapnya ini. Bagi orang mukmin itu cuma terserang pilek-pilek aja, sakit-sakit ringan-ringan aja. Asap tebal itu, ya kan, sampai gelap semua 40 hari. Nah, kita bahas 40 hari, ada yang mengatakan 40, nggak tahu lah ya, 40 jam, 40 tahun, nggak tahu ya. Yang jelas di sini terjelas 40 hari. Maka nampaklah di situ perbedaan orang mukmin atau orang bukan orang Kristen, orang kafir. Iya. Orang mukmin ini cuma terserang pilek aja. Sedangkan orang kafir kayak mana? Sedangkan orang kafir itu seperti orang yang puyang, mabuk ya kan? Asap itu keluar dari hidungnya lah, dari telinganya lah, dari lubang buburnya lah. Orang kafir aja. Kalau kita pilek-pilek aja, kalau kita beriman maksudnya. Itu dari mana? Dijelaskan dari Syarah Barakawi oleh Al-Qanawi. Jadi jelas ya, dukhon itu menyebabkan terjadinya asap 40 hari dan bisa memenuhi dari timur ke barat. Sedangkan dalam asap itulah perbedaan nampak orang muslim, orang mukmin dan orang kafir. Orang mukmin itu cuma terserang penyakit-penyakit ringan, ya kan? Ada yang dibilang hadisnya itu mengatakan tuh mukanya cuma ngelopek-ngelopek aja, ya kan? Ada itu hadisnya, pernah dengar abang. Tapi kalau orang kafir tuh gosong, hilang, ya kan? Gosong. Tapi di sini cuma katanya keluar dari hidung, apanya? Asap tadi itu kan, saking tebalnya keluar dari hidung, merokok. Ini kan saya mending rokok
keluar dari dua dari kuping kan. Ini keluar dari telinga, dari kuping. Cuma masih mending di kuping. Di lubang dubur pun metu sasep. Kayak nalpot aja kan. Ini kan. Nah, itulah kalau orang kafir. Jadi kalau kita udah diasap kayak gitu, kita tengok di kupingnya. Berasap enggak dia? Pantatnya berasap enggak dia kan? Nah, berasap kafir. Yang kedua itu dabbah. Dabbah itu sejenis hewan melata yang ada di bumi. Itu nanti pun akan keluar. Di mana keluarnya? Di Mekah dekat Safa. Pernah dengar kan Safa dan Marwah? Nah, kan? Pernah dengar kan? Itu nanti keluarnya di Safa dan dapat berbicara, bisa ngomong. Belum keluar, kalau udah keluar kiamat. Tanda-tandanya nanti kalau udah mau kiamat baru di YouTube. Itu YouTube kan cuma ilustrasi aja. Cuma jin itu kan kalau di YouTube itu cuma nampaknya gini ya kan. Itu ilustrasi. Ya aslinya lebih. Iya kan? Jangan percaya sama itu. Nanti katanya, "Wah, Pak, cuman jin itu ya gini, aku pernah nengok YouTube." YouTube itu ngarang-ngarang daripada gini gambar aja. Itu dabbah, binatang melata yang keluar di Mekah dekat Safa. Tentu dia dapat berbicara, fasih lagi ngomongnya. Kalau kita ngomong kita tertutup. Kalau dia ngomongnya fasih, gampang dipahami. Dia bukan cuma datang di Safa, menjajah siapa? Ya menjadi seluruh permukaan bumi. Seluruh di permukaan bumi dijajah sama dia. Kalau Belanda masih penting, jajah cuma ini saja ya. Ini lebih parah, hewan senjajah. Tapi penjajahnya itu apa? Bertindaknya adil, nggak kayak Jepang, nggak kayak Belanda, nggak kayak Singapura, Jerman. Hah? Nah, nggak kayak itu, nggak kayak kalau Amerika dulu apa bahasanya Portugis ya kan? Nah, iya, nggak kayak itu. Ini adil. Bayangkan hewan melata. Dari mana keluarnya? Dari Mekah. Dekat mana? Dekat Safa. Ngapain dia? Menjajah seluruh permukaan bumi. Itu menjajah dengan adil. Bayangkan. Dia membawa tongkat Nabi Musa. Dia kan? Iya, mungkin ya. Dia membawa tongkat Nabi Musa alaihissalam dan cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Apabila dia memukul dengan tongkatnya pada kening orang mukmin, petok, maka tertulislah hadza mukmin. Tongkat niku totok kena mendasi kita, pak, langsung tertulis hadza mukmin. Apa artinya hadza mukmin? Ini orang mukmin. Kalau tandanya dijajah ini, pak. Kalau ada kafir orang kafir, cetak karena mukmin orang mukmin. Itu dia. Dia modelnya foto air, foto sama tulisan ya, kan? Ya kan foto air kan? Iya. Ini kalau kita punya tongkatnya Nabi Musa itu enak kali tahu mana orang kafir mana orang Islam ya kan. Saat sholat mau sholat cetok, oh ini bisa ditututi ya kan. Cetok kafir ya lah minggir. Makanya cuman binatang apa dabbah atau binatang melata tadi yang bisa punya tongkat. Dabbah tongkat Nabi Musa totok kelenang orang manusia itu, maka tertulis saja mukmin kalau orang mukmin. Dan dia dan kalau binatang dabbah itu mengecap atau menempelnya pakai apa? Pakai apa tadi di keningnya? Kening orang kafir dengan stempelnya juga. Maka tertulis saja kafir, bukan stempel bon lunas. Tapi stempelnya dari cincin tadi tuh cetok kan. Maka tertulis Hamzah kafir, ini orang kafir. Itu bisa bedakan dia. Dan ketiga Nabi Isa akan turun. Di mana turunnya? Di Menara Putih di Syam. Kita belum pernah tengok juga di Menara Putih ini. Nabi Isa akan turun di Menara Putih di Syam dan akan membunuh siapa? Siapa yang dibunuh sama Nabi Isa? Dajjal. Seandainya Nabi Isa alaihissalam tidak membunuhnya, maka hancurlah seperti garam di laut dalam air, dilarut dalam air. Kemudian Nabi Isa melaksanakan syariat Nabi Muhammad SAW. Katanya dia dalam hadis itu mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu nanti menyatakan bahwa dia itu juga mengakui sebagai umat Nabi Muhammad. Nabi Isa itu nanti akhirnya mengikuti umat Nabi Muhammad, menyatakan, ya kan, umat jadi Muhammad. Ini mana orang-orang kafir?
Baru keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Siapa Ya'juj dan Ma'juj ini? Ini merupakan dua golongan, segolongan yang sangat kecil bentuknya. Rupanya kalau kita pikir Ya'juj dan Ma'juj besar ya kan? Rupanya ini segolongan yang sangat kecil bentuknya, sedang golongan yang lain sangat besar bentuknya. Jadi ada dua golongan. Golongan yang pertama kecil kan Ya'juj dan Ma'juj, dua golongan Ya'juj dan Ma'juj. Yang satunya golongan kecil, yang satunya golongan besar. Besar maksudnya bukan besar banyak, tapi bentuknya ya kan. Lalu di mana mereka sekarang? Sekarang mereka tertulis di sini di belakang tembok yang dibangun oleh Iskandar Zulkarnain. Ya nggak tahu lah kita. Yang jelas yang dibangun oleh Iskandar Zulkarnain. Apabila telah tiba saatnya, kedua golongan itu akan metu, akan keluar, yang jumlahnya tidak dapat dihitung. Jangan kira sedikit. Bahkan jumlahnya itu ada yang mengatakan seandainya mereka berada di laut Tabariyah, tentu tidak tersisa setetes pun airnya untuk diminum orang itu. Pan, apa pan? Air. Apabila yang sudah masuk keluar itu kalau minum air laut Ya. Minum air. Tabariyah itu kayak mana? Iya. Sat. Bayangkan laut diminum sat, banyak apa coba itu? Setetes pun nggak ada nampak. Minum dua golongan itu, ngeri kan, banyak kan. Kita kalau mungkin di danau ini butuh ribuan orang untuk minum kan, itu pun nggak entek ya. Bayangkan ini laut sat, 2 orang teman. kok 2 orang? Makanya dengarkan, 2 golongan Ya'juj dan Ma'juj. Saking kita bayangkan jumlahnya itu saking banyaknya, kalau air laut minum, air laut mana? Tabariyah itu entek, bayangkan airnya entek. Ngake nih, nggak usah dibayangkan lah, nggak usah dibayangkan suwi. Baru Apa ya? hah? Ngapain? Kita bayangkan nggak mudeng ini, payah. Makanya kau cuci muka dulu. Kok ngapain? Ngantuk. Nabi Muhammad SAW bersabda, hari kiamat itu mempunyai tanda-tanda akan kedatangannya. Yang pertama yaitu tampak jelas tidak berkembangnya pasar. Pasar menjadi tidak bergairah dan macet. Jadi kalau pasar itu udah mulai sedikit nggak ada yang beli, buat tanda-tanda hari kiamat, bukan nggak ada duit, ya ngerti lah. Sementara pasarnya sepi, nggak nampak ada gairah-gairah, biasanya macet, tanding ini seluruh tanda-tandanya kiamat. Tanda kiamat. Kiamat kecil maksudnya kalau nggak ada duit nggak berangkat, sunyi. Yang kedua sedikit hujan dan tumbuh-tumbuhan, jadi semua kering, ya kan, semua kering. Hujan masih banyak, hujan datang, tumbuh-tumbuhan banyak. Ini nggak ada hujan, tumbuh-tumbuhan kering, garing, ngombe pun payah. Bayangin layar laut entek, pangan tinggi ngombe. Nah, ketika tanda-tanda mau kiamat nanti, tandanya itu, tanda-tanda mau kiamat nanti sampai hujan itu lambat turun, payah turun, bahkan nggak turun, dan tumbuh-tumbuhan itu pun mulai sedikit gersam. Pergunjingan meluas itu ya orangnya nggak ada tentramnya, ya kan? Gunjing sana, gunjing sini. Yang keempat, orang-orang banyak makan riba. Nah, riba ini udah mulai. Riba itu mengambil suatu keuntungan dari barang, bukan barang haram, dari benda. Kalau mengambil untung dari benda itu bisa dengan syarat-syarat tertentu. Ini kalau uang digandakan itu yang namanya riba. Uang itu nggak bisa diperjualbelikan, nggak bisa mengambil keuntungan dari uang. Ini 100.000, punya 1.000, oke, punya 100.000, balik ke 150 ya ribu. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau digantikan dengan uang, bang 100.000, beli apa? Beli beras. Berapa 100.000? Ya udah, ini tak pinjam 100.000. Tapi nanti bulan depan bayar 100.000, nggak boleh. Tapi kalau bang 100.000, itu apa? Beli beras. Ya udah aku beli ini berasnya, ya beras. Nanti bayar sama aku lebih lah. Boleh, karena yang kita bisniskan benda sama uang. Bendanya beras, uangnya yang itu boleh. Tapi kalau uang sama uang nggak boleh. Tentunya kau minjem uang, bang minjem uang berapa?
2 juta ya kan. Jadi per bulan berapa? Per bulan 500.000 ataupun 300.000 ataupun 200.000. Jadi sekian berarti 2.500.000 4 bulan ya kan. Udahlah bayar 4 bulan jadi berapa? Bayar 5 bulan. Jadi naiknya gopek naik kan. Enggak boleh riba itu. Yang 500 nya riba. Tapi kalau kita bayarnya 2 juta enggak riba. Nah itu masuknya riba itu. Banyaklah contoh-contohnya itu. Bank itu pun kita menggunakan uang kan minjem rupanya nambah itu riba, uang nggak boleh. Makanya kalau apa bedanya bank sama bank syariah ya kan? Bank syariah itu bendanya yang diputarkan. Kalau kita minjem uang di bank syariah, Pak minjem uang untuk apa? Untuk beli kereta. Keretanya dibelikan sama orang itu, kita bayar itu. Misalnya jumlah berapa? 20 juta. Kita mana kereta itu dibelikan jebret 20 juta. Ya udah, ini kujual sama kau jadi 30 juta. Kata bank syariah, ya udah kita bayar 30 juta. Tapi kan uang dia beli baru kita dijualin sama kita. Kan gitu bahasanya. Boleh kayak gitu. Nah, itu boleh kalau uang benda sama apa? Tentunya kayak HP, jual beli HP ya kan? Brambang, ya kan? Modalnya 7.000 juga 10.000 ya boleh kan, benda dia kan. Apa nggak boleh? Rokok boleh. Itu yang kelima, anak-anak zina telah bermunculan. Nah, udah mulai ini kata wadab, ini ngadap boleh. Banyak itu. Yang keenam, pengagungan terhadap pemilik harta. Pengagungan pemilik harta, mengagungkan yang banyak hartanya itu apa? Bangga, ya kan? Orang yang punya harta itu bangga kali. Yang nggak punya diremehkan, yang punya membanggakan. Yang ketujuh, suara-suara orang fasik begitu lantang di masjid-masjid. Orang nggak paham agama ngomong suka-sukai, mengatasnamakan hadis ini eneng, ya kan? Tertulis di sini hukumnya ini, ya kan? Mengada-ngadakan orang-orang fasik, orang-orang nggak paham agama, lantang. Kadang-kadang paham agama tadi, tapi nggak dijalankan, cuman ngomongin wong, fasik itu, ya kan? Dia tahu hukumnya, tapi dia nggak pernah jalankan. Udah gitu, sok jadi imam lah. Nggak boleh, ya kan? Bacaannya paten, hukum ilmu agamanya ada, tapi dia nggak pernah melaksanakan. Begitu dia karena mau masjid sok paten, aku kan supaya paham Quran, aku kan paham tajwid, aku kan paham banyak ilmu agama, aku jadi imam. Tapi tidak cuma itu aja, di rumah nggak pernah melaksanakan sholat. Nah, itu fasik namanya. Tahu tapi tidak tahu. Nah, itu. Yang kedelapan, orang-orang ahli kemungkaran lebih menonjol daripada orang-orang ahli kebenaran. Itu mau bodoh aja kan. Saya nggak tahu sosok paten, sosok ngerti hadisnya ini begitu ditekon, iya aku perlu ke kono, gitu dia, macam lah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila harta fa'i telah dijadikan rebutan, amanat telah dijadikan untuk meraup keuntungan, zakat dijadikan sebagai hutang, belajar ilmu bukan untuk agama, orang laki-laki taat kepada istrinya dan mendurhakai ibunya, dekat dengan kawannya tetapi jauh dari ayahnya, suara-suara telah terdengar keras di masjid-masjid, pemimpin golongan adalah orang yang fasik dari mereka, seorang laki-laki dimuliakan karena khawatir perbuatan jahatnya, tidak memuliakan apa yang ada di sisi Allah, yakni takut siksanya. Semua itu adalah tanda-tanda kiamat. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, apa Pak? Dia menciptakan sur. Sur itu apa? Sur itu trompet, nur baru cahaya. Sur itu trompet. Sur itu mempunyai 11 lingkaran. Bayangkan. Setelah menciptakan langit dan bumi, rupanya Allah menciptakan sur atau trompet. Sur itu mempunyai 11 lingkaran. Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada malaikat Israfil alaihissalam, dan dia meletakkannya di mulutnya. Penuh siaga memandang ke arsy dengan penglihatannya sambil menanti kapan diperintahkan. Abu Hurairah berkata, apakah sur itu ya Rasulullah? Nabi Muhammad SAW bersabda, ia semacam tanduk besar dari nur, demi Tuhan yang mengutusku sebagai nabi dengan hak. Besar setiap lingkaran dalam sur itu adalah seperti luas langit dan bumi. Ia akan tiup dengan 3 kali tiupan. Tiupan yang pertama mengejutkan,
tiupan kematian dan tiupan kebangkitan. Allah SWT memerintahkan malaikat Israfil alaihissalam meniup pertama, maka malaikat Israfil meniup sur itu tiupan pertama, dan terkejutlah orang-orang di langit dan di bumi. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma yunfakhu fis suri fa fazi'an amman fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah wa kullun atauhu dakhirin. Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Quran surah An-Naml ayat 87. Semua penghuni langit dan di bumi mohon pertolongan karena tercekam ketakutannya. Karena begitu terkejutnya anak-anak menjadi beruban, saking terkejutnya tiupan trompet pertama. Kemudian Allah SWT memerintahkan pada malaikat Israfil alaihissalam untuk meniup tiupan yang kedua kalinya, yaitu tiupan kematian. Trompet itu pun ditiup. Semua makhluk yang berada di langit dan di bumi seketika itu mati semua. Tiupan yang pertama membuat manusia itu terkejut, dan tiupan kedua membuat semua manusia itu mati yang ada di bumi. Dan tiupan yang ketiga membuat malaikat-malaikat pemikul ars. Selanjutnya Allah memerintahkan malaikat untuk maut, untuk mencabut nyawa mereka, maka dicabutlah nyawa mereka. Kemudian Allah SWT berfirman, wahai malaikat maut, siapakah yang tersisa dari makhluk-makhlukku? Malaikat maut berkata, ya Tuhanku, tinggallah seorang hamba yang lemah, yaitu malaikat pencabut nyawa ini. Lalu Allah SWT berfirman, wahai malaikat maut, bukankah kamu juga mendengar firmanku, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati? Maka malaikat maut mencabut nyawanya sendiri. Terakhir matilah semua. Setelah mati semua, baru dibilang, tinggal Allah ngomong sendiri, siapa yang dulu mendoakan aku, siapa yang dulu mendoakan umat-umatku, siapa yang dulu umatku mendoakan aku, mana dia, mana Tuhan mereka? Tidak ada, cuma aku, ya kan? Sampai situ adalah. Lanjutnya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,